sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya. Revo Rismanto. Ya, pada hari ini masih seru soal panasnya bursa transfer Liga Inggris. Bukan Liga Inggris sebenarnya. Di semua liga ya. Terutama di Liga Eropa. Karena minggu lalu kita juga sempat membahas bursa transfer meskipun hingga saat ini tuh belum ada yang fantastis, masih adem ayem aja ya beberapa klub besar kayak Manchester United, Chelsea, itu juga masih belum nih mendatangkan pemain yang bisa mengejutkan supporternya mungkin ya. Baru rumor ya, Mbak ya? Baru rumor aja, baru mau diincer ketikung lagi, apalagi yang kemarin Real Madrid sempat kena prank ya. Kylian Mbappe yang katanya musim ini bakal pindah, lagi-lagi bertahan. Karena tawaran yang wow ya dari PSG ya. Ya emang yang penting cuan. Nah terus kalau sampai hari ini rumor-rumor mana nih yang beredar lagi nih Mas? Kalau rumor ini ada Florian Wirtz ya. Tapi Florian Wirtz sudah perpanjang kontrak sama Leverkusen, jadi lagi-lagi Chelsea kena PHP, juga Real Madrid juga ngincar juga kena PHP. Betul. Dan Arsenal ya ini yang lagi pengen rapinya sama ada Gabriel Jesus, tapi negosiasi berjalan ya lambat seperti biasa Arsenal ya. Kenapa nih kok seperti biasa Arsenal? Ya, cuan-cuannya Arsenal nggak mau berani mahal kan. Sehemat mungkin. Tapi kalau yang udah resmi nih siapa aja nih? Kan ada yang baru nih. Paling baru ada Tchouaméni dari Real Madrid ya. Diboyong dari AS Monaco seharga 100 juta kalau sama bonusnya. Ada juga yang kemarin ada Erling Haaland dari Dortmund ke Manchester City, harganya 60 juta kalau nggak salah. Dan ada yang mana Darwin Núñez, jangan lupa striker baru Liverpool, juga seharga 100 juta kalau tambah bonusnya. Betul, jadi nih sejauh ini harga tertinggi atau termahal di bursa transfer musim ini ya 100 juta. Masih 100 juta atau 1,5 triliun ya. Itu tadi dipegang oleh Aurelien Tchouaméni, terus juga ada tadi Darwin Núñez ya. Dan tapi kalau yang lainnya masih ya rata-rata ya standar lah ya. 5 juta euro ya maksudnya. Bahkan Erling Haaland yang digadang-gadang sebagai penerusnya Messi dan Ronaldo aja dihargai 60 juta ya oleh murah ya ini ya. Ya murah oleh Manchester City nih. Tapi kita nggak tahu nih apakah nanti kan biasanya selalu ada kejutan di detik-detik akhir. Betul kan? Apalagi ini musim yang baru nih mereka klub-klub besar ini ya pastinya nih menambah amunisi untuk demi mengincar gelar juara musim depan ya. Betul Mbak. Nah selain tadi nih beberapa pemain yang resmi dan rumor yang banyak yang ketikung nih, ada pemain yang juga mencuri perhatian di bursa transfer kali ini. Pertama ada nama Romelu Lukaku nih. Kenapa nih soal Romelu Lukaku? Kayak bocil ya, pelan ya Lukaku ya. Setelah hengkang dari Inter Milan ke Chelsea, sekarang balik lagi ke Inter Milan. Inter Milan, dan bahkan katanya dia tidak disambut oleh fans Inter yang masih sakit hati soal kepindahannya ke Chelsea ya. Ya karena emang waktu pindah ke Chelsea demi cuan. Apalagi oleh cuan, dia ditembus mahal 100 juta kan. Setelah itu dia di pertengahan musim belum move on. Dia ngatain ke wawancara Sky Sport kalau dia masih dalam tanda kutip sayang sama Inter Milan. Akhirnya dia di bursa transfer dipinjamin seharga 8 juta doang. Iya, ini akhirnya kembali ke Inter sebagai pinjaman ya. Baru pinjaman aja udah nggak diterima nih sama supporter. Gimana nih? Nah selain itu juga ada nama Fabio Vieira nih yang dipinang Arsenal dari Porto seharga 40 juta euro atau sekitar 500 miliar rupiah. Itu malah dibahas sama orang-orang kayaknya kemurahan ya Mbak ya, sempat dibully ya. Karena dari segi penampilan Vieira ini lumayan mengejutkan ya, dia jadi penyumbang assist terbanyak di Liga Portugal dengan 14 assist, juga di Euro 21 dia juga jadi pemain terbaik dengan Portugal. Jadi ya Arsenal untung banget dapat pemain sespesial dia dengan harga 40 juta doang. Murah ya, itu tergolongnya murah ya. Bahkan dia menjadi trending topik ini beberapa hari ini tuh nama Vieira lagi nih. Dan ya emang kayaknya lebih dapat untung nih musim ini ya. Ya semoga aja kedatangan Vieira bisa mengembalikannya setidaknya di 4 papan. Kembali ke Liga Champion lah ya, misal Liga Malam Jumat. Kepleset ya kemarin ya Arsenal. Iya, benar. Padahal sebentar lagi ya Mbak. Hampir aja. Lagi-lagi. Emang mental tuh perlu ya. Namanya juga Arsenal kan gak cuma Arsenal aja. MU juga. Nah, MU wah jauh ya Mbak ya. Kalau MU udah mendatangkan siapa nih Mas? Kalau MU masih rumor-rumor aja, katanya Eriksen juga ini lagi dibahas dia sama Brentford. Terus ada juga Frankie de Jong yang
dramanya nggak selesai-selesai, katanya mau dibayar 80 juta tapi Barca minta lebih, terus Frankie de Jong juga nggak pengen main di Liga Malam Jumat, dan dramanya masih jalan sampai sekarang. Belum ada deal ya antara kedua klub ya, meskipun sang pemain juga udah setuju nih untuk kalau sang pemain sebenarnya dari komentar dia nggak setuju ya, nggak mau ya. Tapi karena Barcelona yang lagi ngalamin krisis butuh duit, makanya tawaran MU tuh MU harus nekat buat boyong De Jong. Iya sih, apalagi ya harusnya nekat dong, kan ada pelatih baru juga kan. Ya, secara Erik ten Hag kan juga dulu mantan gurunya lah, tanda kutip, Frankie de Jong selama dia, jadi ten Hag masih pengen tenaga De Jong di Manchester United. Ya tergantung pilihan. Ya kalau kayak gini De Jong nggak bisa milih ya. Yang memilih biar Barcelona. Kalau mau bertahan di Barcelona juga malah ingin dijual kan. Iya, makanya. Kita tunggu nih di akhir di penutupan bursa transfer. Selain itu juga MU dilanda rumor yang katanya ingin ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Katanya udah capek di MU dan mau malah mengincar ke Bundesliga ya. Ya Bayern Munchen lah yang bisa bayar gaji dia dan ya bisa gelar lah ya. Karena kalau di MU kan dia seret gelar nih. Gak usah seret gelar, orang naik ke 4 main di Liga Champions aja enggak ya kan. Liga Champions aja susah, padahal Ronaldo pernah bilang kalau klubnya itu nggak bisa membawa dia ke Liga Champions, dia pasti akan keluar, sama kayak Juventus kemarin. Ya benar, Mbak. Ya. Yang gagal di Liga Champions juga langsung ditinggalkan oleh Ronaldo. Ya. Emang dia tuh walaupun udah umurnya segini, udah hampir 40 tahun, tapi masih haus prestasi, entah individu ataupun klub ya. Karena dia juga musim lalu juga masih ngegolin gelontoran gol buat MU ya, jadi masalah ketajaman nggak usah dipertanyakan ya. Dia yang ngincar kalau ngegolin banyak tapi nggak dapat gelar, terus apalagi ya. Kalau gelar individu mah dimanapun dia bisa dapetin ya, bahkan udah banyak kali trofinya. Yang dia butuhin emang gelar klub ya, itu Liga Champions yang pastinya ya. Pindah ke Bayern Munchen adalah cara yang paling realistis buat dia ya, buat mendatangkan gelar. Apakah Bayern Munchen atau kembali ke Real Madrid? Waduh, sulit kayaknya. Oke, selanjutnya kita membahas apa lagi, Mas? Masih ada nggak transfer atau pemain-pemain yang udah resmi nih sejauh ini yang mencuri perhatian nih? Ya paling masih rumor ya, Mbak ya. Pemain ada Christopher Nkunku juga yang masih diincar ke klub elit, ada juga Chiesa juga yang kemarin datangin Juventus juga sekarang cedera, tapi Chelsea juga pengen ngincar katanya. Oh, diincar Chelsea juga ya? Chelsea juga. Masih rumor ya. Tapi Mas, sejauh ini yang paling aktif kita dengar ini klub-klub dari Liga Inggris ya. Chelsea, Manchester United, Liverpool juga. Arsenal. Yang memang di antara mereka tuh emang belum menghadirkan satupun pemain yang emang fantastis gitu, yang nama-nama yang akan mengejutkan para penggemarnya. Jadi emang mereka masih mencari nih amunisi-amunisi baru ya. Nah, ngomongin soal bursa transfer pemain kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal transfer termahal dalam sepanjang sejarah kali ya, untuk melengkapi bahasan bursa transfer kita nih, karena emang sejauh ini belum banyak bursa transfer yang udah resmi ya. Jadi kita lengkapi dengan para pemain mahal nih yang sempat dibeli mahal sepanjang sejarahnya Liga Eropa mungkin ya. Benar, Mbak. Nah, bahas soal bursa transfer nih ya. Kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal siapa sih pemain termahal sepanjang sejarah ini ya. Apakah Ronaldo, apakah namanya Messi, ataukah Eden Hazard, atau Neymar juga. Oh iya benar, ada nama Neymar nih. Langsung aja nih, yang pertama kita masuk tadi udah saya singgung sedikit, yaitu ada nama Eden Hazard nih yang dibeli Real Madrid dari Chelsea pada 2019 lalu. Meskipun disayangkan nih dengan label pemain yang sempat menjadi pemain termahal yaitu 115 juta euro atau 1,8 triliun, hingga saat ini Hazard masih melempem ya di Real Madrid. Ya karena faktor cedera itu ya, Mbak ya. Apalagi berat badannya juga naik. Jadi ya mengecewakan Madridista seluruh dunia ya. Betul. Oleh dia juga pakai nomor punggung 7 dan digadang-gadang penggantinya Ronaldo. Tapi malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Bahkan ini dari 2019 sampai hari ini Hazard belum bisa menjadi bintang nih untuk Real Madrid nih. Padahal waktu di Chelsea kan benar-benar dipuja-puja, karirnya memang tereng ya. Tapi sampai sekarang malah turun, dan Real Madrid, tapi menariknya Real Madrid nggak mau melepas Hazard sampai hari ini.
Bahkan Hazard sendiri juga nggak mau menyerah karena kontraknya masih tersisa hingga 30 Juni 2024 dan dia masih ingin membuktikan pada Real Madrid kalau dia bisa kembali muncul. Agak susah ya, karena udah ada Vinicius di sana ya. Nah, makanya belum lagi nanti pemain-pemain baru yang datang ke iya. Kita lihat aja ya musim depan lagi nih, lagi dan lagi dari 2019. Selanjutnya ada siapa nih, Mas? Ada Romelu Lukaku. Romelu Lukaku ditebus Chelsea dari Inter Milan dengan harga 150 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun. Setelah satu musim bersama Chelsea, tapi Lukaku malah balik lagi ke Inter dengan harga 8 juta euro atau 125 miliar, tapi dengan masa peminjaman doang. Jadi Chelsea meskipun rugi ya melepas setelah membeli Lukaku, dia kembalikan lagi ke Inter dengan harga cuma 8 juta ya bahkan, dan sedihnya lagi dia bahkan nggak diterima fansnya Inter Milan. Ya selanjutnya ini di posisi 8 ada Cristiano Ronaldo yang dibeli dari Real Madrid ke Juventus seharga 117 juta euro atau 1,8 triliun lebih nih, yang dibeli pada musim 2019-2020 lalu ya. 2 musim di Juventus, gagal mendapatkan Liga Champions, akhirnya balik lagi ke Manchester United. Baliknya berarti musim 2021-2022 kemarin ya. Dan sekarang malah update terbarunya ingin hijrah ke Bayern Munchen nih. Tadi udah kita singgung sedikit ya. Sebenarnya Ronaldo dulu kan mau pindahnya ke City ya, Mbak. Iya betul. Mau pindah ke City tapi betul. Alex Ferguson-nya ngamuk. Wah, kok pindah ke City, ke tim rival, akhirnya mau nggak mau dia pindah ke MU dan hasilnya ya udah sama aja. Harusnya dia ke City. Kalau ke City siapa tahu dia gabung City, kemarin City usaha Real Madrid kan. Nah, siapa tahu. Setidaknya tampil lah di Liga Champions ya. Timbang MU nih Liga malam Jumat lagi. Tadinya ada siapa? Ada Jack Grealish yang ditebus Manchester City dari Aston Villa dengan harga 117,5 juta euro atau kurang lebih 1,8 triliun. Walaupun dia udah memenangkan gelar Liga Inggris bersama Manchester City, tapi secara performa dengan harganya yang begitu tinggi, penampilannya masih banyak dikritik oleh orang-orang ya. Betul. Sejauh dia berada di Manchester City hanya mampu menyumbangkan 6 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Ya masih nggak sebanding dengan harga mahalnya ya. Tapi emang dia baru satu musim kan di Manchester City ya. Semoga aja di musim depan mungkin bisa membuktikan kan adaptasi. Jadi kalau pemain bola dikit-dikit nggak bisa adaptasi lah ya. Walaupun semusim banget adaptasinya. Ya selanjutnya nih di posisi 6 ada Antonio Griezmann nih yang dibeli Barcelona dari Atletico Madrid seharga 120 juta euro atau sekitar 1,9 triliun nih. Meskipun akhirnya berapa musim nih dia di Barcelona nih? Kalau nggak salah satu musim ya, Bang. Satu musim ya. Baru satu musim di Barcelona, akhirnya kembali lagi nih ke Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman. Namun katanya nih manajer Atletico Madrid mengatakan bahwa tidak akan mengembalikan Griezmann pada musim depan karena dia akan mempermanenkannya dengan harga 40 juta euro atau 626 miliar. Ya, Barcelona juga kayaknya nggak kuat buat bayar gajinya Griezmann yang tinggi ya. Ya kayaknya Barcelona emang butuh pengurangan ya untuk pemain ya. Jadi mungkin aja Griezmann juga akan dilepas ke Atletico Madrid lagi ya. Walaupun rugi berapa persen ya, tapi ya nggak jauh berapa persen itu banyak. 120 ke 40 juta. Terus selanjutnya ada siapa? Ada Joao Felix yang ditebus Atletico Madrid dari Benfica dengan harga 127 juta euro atau kurang lebih 2 triliun rupiah. Ya, lagi-lagi Atletico Madrid ya. Iya benar. Jadi Atletico Madrid itu setelah kehilangan Anthony Griezmann mencari penggantinya lewat Joao Felix dan sayangnya Joao Felix gagal memenuhi ekspektasi dari Atletico Madrid ya. Dia cuma mencetak ya di bawah 20 gol juga di bawah 20 assist. Jadi masih PR nih buat Joao Felix menggantikan peran Anthony Griezmann di meskipun juga sulit karena juga sekarang Anthony Griezmann balik lagi ya, otomatis ya Simeone harus dengan tipikal yang bermainnya hampir sama ya, mau nggak mau ya dua pemain ini mainnya bergantian ya. Tapi akhirnya tetap yang dapat tempat Anthony Griezmann. Kembali lagi ke Atletico Madrid juga emang tetap moncer ya dia ya. Terus juga kemudian ada Ousmane Dembélé nih yang dibeli Barcelona dari Borussia Dortmund ya.
dengan seharga 130 juta euro atau 2,1 triliun nih. Meskipun saat ini Ousmane Dembele nasibnya belum jelas nih di Barcelona karena sampai hari ini dia belum mau menandatangani kontrak baru, dan jika dia nggak mau menandatangani kontrak baru otomatis dia bisa free transfer. Ingkang sangat gratis ya. Nah ini nih, hati-hati nih Barcelona nih, udah rugi, nggak dapat pemasukan, mau kehilangan pemain gratis lagi. Ousmane Dembele itu agak bandel ya, sebenarnya dia cedera mulu, tapi dia berharap gaji tinggi. Gimana nggak pusing Barcelona? Tapi tetap aja Barcelona juga belum mau melepaskan dia karena merasa masih bisa nih pada musim depan untuk menambah pundi-pundi gol ataupun membuat Barcelona setidaknya memberikan keuntungan lah. Makanya ini juga Barcelona masih berusaha untuk memperpanjang kontraknya walaupun sang pemain ya masih mau gaji tinggi. Jadi ya itu. Ancamannya mungkin di Barcelona kalau nggak mau naikin gaji, dia cabut. Dan Chelsea udah ancang-ancang nih. Banyak betul-betul. Nggak cuma Chelsea, ada tiga klub dari Liga Spanyol yang juga mengincarnya nih. Jangan-jangan malah jatuh ke tim rival. Oh, di Real Madrid itu ada. Gratis lagi. Kita tunggu ya. Jadi musuh senyukan nih, Ousmane Dembele. Mesti berbahaya juga loh kalau Ousmane Dembele ya. Iya. Selanjutnya ada siapa? Ada Philippe Coutinho yang hijrah dari Liverpool ke Barcelona dengan mahar 135 juta euro atau setara 2,1 triliun. Tapi flop di Barcelona, lagi-lagi flop di Barcelona, akhirnya dia dipinjamkan setengah musim di Aston Villa dan akhirnya dipermanenkan di akhir musim dengan biaya 20 juta euro atau 3,13 miliar. 313 miliar. Ya, meskipun jauh ya, tapi apa boleh dikata nih. Terus nih yang kedua ada Kylian Mbappe nih, lagi-lagi Kylian Mbappe yang sempat mencuri perhatian, membuat kritik, buat semuanya nih, yang digadang-gadang juga sebagai penerus Messi dan Ronaldo, itu yaitu dibeli dari AS Monaco ke Paris Saint-Germain yang sekarang nih dengan harga 145 juta euro atau 2,2 triliun. Dia menempati posisi kedua. Dan sampai hari ini kan Mbappe udah ngeprank Real Madrid selama 2 musim. Itu update yang terbaru. Karena akhirnya kemarin memperpanjang kontrak lagi bersama PSG, meskipun rumornya dia akan ke Real Madrid musim ini. Bahkan udah disambut sama semua pemain Real Madrid ya. Pada follow Instagram ya. Betul, tapi mengejutkannya dia tanda tangan kontrak lagi bersama PSG dan membuatnya disindir-sindir lagi oleh semua pemain Real Madrid, bahkan rekannya setim ya, saudara. Ada Tchouaméni ya yang kemarin nyindir dia ya kan. Tchouaméni sendiri kan pindah ke Real Madrid dan Mbappe ini ngajak Tchouaméni buat gabung bersama PSG, tapi Tchouaméni dengan sini jawab enggak, pilihan saya cuma Real Madrid. Iya. Dan itu juga dia mendapatkan sindiran langsung dari Karim Benzema nih, yang juga sempat hampir menyambutnya ya, tapi lagi-lagi kena prank dan bahkan tapi meskipun begitu Karim Benzema meskipun sempat heboh karena sempat posting suatu foto yang katanya itu nyindir Kylian Mbappe, tapi dia ngomongnya sih enggak kok, dia nggak nyindir Kylian Mbappe, katanya tuh Kylian Mbappe ya terserah pilihannya kemana, nggak perlu bilang dia kok kalau dia nggak mau ke Real Madrid juga nggak apa-apa gitu. Tapi semua orang udah tahu kayaknya dia emang nyindir Kylian Mbappe di Instagram. Terus yang terakhir nih, yang paling mahal sedunia ada Neymar Junior. Dia ditebus Paris Saint-Germain dari Barcelona dengan harga 220 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah. Dan tapi Neymar juga masih belum bisa memberi gelar Liga Champions nih ke Paris Saint-Germain. Ya, Neymar nih belum bisa membuat PSG balik modal nih ya, karena juga belum bisa mempersembahkan gelar Liga Champions nih. Bahkan walaupun pada musim 2019-2020 lalu kan sempat berhasil ke final ya melawan Bayern Munchen, tapi harus merelakan lagi dengan kekalahan tipis sebenarnya 0-1 ya dari Bayern Munchen. Bahkan saking nggak percayanya nih PSG dengan Neymar, mereka bahkan sampai mendatangkan sang legenda nih, sang bintang yaitu Lionel Messi ya pada musim lalu kan. Tapi ya Lionel Messi datang pun juga kurang moncer juga ya Lionel Messi, sampai cuma ngegolin 11 gol selama satu musim sekelas Lionel Messi. Biasa ngegolin 30-40 gol bersama Barcelona dan tiba-tiba pindah ke PSG dan hanya nyekor segelintir, pasti juga jadi beban.
bebannya sebenarnya nggak ke Messi aja nih, ke semua pemain bintang kali ya. PSG kurang apa sih? Messi punya, Neymar punya, Kylian Mbappe punya, tapi gelar juara yang mentereng yaitu Liga Champions belum bisa didapatkan. Makanya itu emang pemain bintang tuh ya belum tentu. Ya, mengadakan gelar ya. Benar, emang harus semuanya tuh kerja tim dan juga strategi dari pelatih ya. Bahkan PSG ini yang berkali-kali ganti pelatih, yang kemarin ada Thomas Tuchel diganti, setelah itu Pochettino. Dan sekarang rumornya Zidane juga nolak dan masih bingung ya siapa yang jadi juru taktik baru buat PSG buat nganter mereka ke tangga juara Liga Champions. Atau mungkin karena kebanyakan bintang kali, kayaknya seperti itu ya, Pak. Rebutan bola soalnya. Egois ya. Iya, pemain depannya semua rebutan bola nih. Dan juga kabar terakhir tuh Neymar kabarnya tuh mau dijual PSG, Mas. Karena PSG juga sudah mulai mengalami krisis keuangan. Jadi apalagi gajinya Neymar kan terbesar ya, itu 78 miliar per tahun nih. Makanya dulu dia mau dilepas aja pada musim ini, meskipun Neymar sendiri mengungkapkan bahwa kalaupun dilepas dari PSG, dia akan kembali ke klub asalnya yaitu Santos yang pernah memang melambungkan namanya ya. Nah itu dia juga udah planning nih, kayaknya emang detik-detik di Depak kali ya. Lagi Neymar juga rentan cedera kan ya. Kebetulan musim lalu cuma tampil beberapa pertandingan, setelah itu juga nggak terlalu membantu tim ya. Masih ada Kylian Mbappe yang benar-benar menghidupkan PSG. Dan kalau umurnya juga udah 30 tahun sekarang. 30 tahun dan belum membuktikan apapun sih dari 2017. Dengan harganya setinggi itu ya, jadi sah saja kalau PSG pengen membuang dia. Kayaknya Kylian Mbappe udah cukup di PSG. Nah itu tadi ya Tribuners, para pemain dengan bursa transfer termahal sepanjang sejarah nih, walaupun belum ada yang mengalahkan posisi Neymar di puncak ya, dengan 222 juta euro atau 3,4 triliun. Tapi dari sekian banyak 10 pemain tadi nih, kenapa ya rata-rata pemain-pemain mahal ini malah namanya nggak terbongkar? Ya karena kayaknya tanggungan ya, dia ditebus mahal. Makanya juga ekspektasi tinggi kan. Ekspektasinya tinggi, tapi permainannya jadi dengan label pemain mahal malah nggak bisa membuktikannya. Dari yang tadi kita sebut, yang sering kita dengar siapa? Cristiano Ronaldo. Itu juga ada Antonio Griezmann Bolela ya. Kan baru-baru ini ya, belum bisa membuktikan, nggak tahu nanti City gimana kan. Terus paling siapa tadi? Kylian Mbappe lah. Mbappe juga. Boleh nih. Baru itu dari paling 10, ya kan? Mbappe dan Ronaldo ya yang berhasil membuktikannya. Iya nih, banyak. Sebenarnya yang digadang-gadang dulu kan Joao Felix ya, Mbak. Iya, betul. Baru berusia 20 tahun pas direkrut Atletico Madrid, di Benfica juga jadi top skor, tapi pas pindah ternyata flop juga. Iya, banyak nih yang pindah tuh malah menurun ya. Dan termasuk Hazard. Dan apa? Semoga Darwin Núñez enggak ya? Semoga ya. Karena belum kelihatan ya. Musim depan udah deg-degan aja ya. Deg-degan nih, harganya tinggi ya. Takut gagal. Iya. Tadi juga ada Eden Hazard yang gagal banget sih kayaknya. Kayak paling gagal Hazard ya. Hazard sejauh ini ya. Bahkan sampai sekarang, kemarin juga sempat ditawarkan dengan harga yang murah pun nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau beli juga. Rentan cedera nih. Chelsea pun juga nggak mau. Dia mau balik lagi juga buat apa? Iya. Udah, itu dulu ya Mas ya yang bisa kita bahas soal bursa transfer nih. Mau ditambah lagi atau enggak? Udah cukup, cukup dulu ya. Nah itu dulu Tribuners yang bisa kita bahas soal bursa transfer nih ya. Kita akan kembali lagi di pekan depan yang nggak kalah serunya bersama saya Claudia Noventa. Saya Devo Rismanto. Sampai jumpa Tribuners di Sport Corner pekan depan. See you. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.